SMP Negeri 5 Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Disinilah saya mendedikasikan diri sebagai seorang pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangun Budi Utomo. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Ulu Jami dan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan mengenai pengalaman dan juga pemahaman mengenai disiplin positif kepada rekan-rekan, kepada anak-anak dan juga seluruh warga sekolah SMP Negeri 5 Ulu Jami. Terima kasih. Ibu yang berbahagia, mari sebelum kita mulai materi, saya mohon izin untuk bermain sebentar tebak gambar sebagai ice breaking. Ya, mohon nanti bisa ditebak kira-kira gambar apa. Gambar apa, Bu? Kira-kira, Bu? Gambar? Itu ada kasur, ada sumur. Yang betul gambar? Panjang umur. Iya. Paham, Bu, ya? Ya, itu panjang umur. Ya, diganti P, terus S-nya diganti U. Berikutnya, tebak gambar berikutnya. Apa, Bu, kira-kira itu? Coba kira-kira apa? Pergelangan tangan. Terus yang lain? Apa? Apa? Per, ya betul, ada pernya, betul. Apa lagi, Bu? Per. Gelang perak. Itu gambar-gambar itu di otak-atik biar gadok, Bu. Ada gelang, ada per, ada rak. Iya, oke ya. Lagi, Bu, lagi? Iya, berikutnya. Gambar apa, Bu? Ya, dihubung-hubungkan. Angkat kaki, yang lain apa? Apa coba? Ya, betul. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Lagi. Apa itu? Ring tinju. Ada sayapnya. Piring. Oh, betul. Luar biasa, piring terbang. Iya. Berikutnya. Apa ini ya? Apa? Ada orang ndut. Terus ada muka dari samping. Apa coba? Ayo. Dihubung-hubungkan. Iya. Rekening gendut. Kan ada kening. Terus ada orang gendut. Rekening gendut. Asik enggak, Bu? Asik. Iya. Rekeningnya masih diet, Pak. Nah, digunakan untuk jam terakhir itu bagus biar gak ngantuk. Apa itu coba? Ada paha ayam. Apa? Oke, betul, tepuk tangan. Iya. Oke, berikutnya.
Apa ini? Depil. Ada pintu. Iya, oke. Tuh. Ternyata pinter ngotak-atik gaduk ya. Loh. Makan mie ayam. Nah ini apa ini coba? Ada paru-paru, ada kupu-kupu, ada orang. Makan. Apa? Ya, cluenya ada di bunganya, Bu. Sama dengan Ayo. Betul terus. Baris. Sebelumnya Bapak Ibu mohon izin dulu bertanya ya. Kira-kira yang pernah Bapak Ibu alami saat dulu sekolah dari TK mungkin ya, SD, SMP, SMA bahkan kuliah ya. Pengalaman yang paling mengesankan kaitan dengan disiplin positif. Ada Bapak Ibu pengalaman yang paling mengesankan? Sebagai contoh ya, ada satu sharing yang sangat bermanfaat ketika saya mengikuti Lokakarya itu ketemu dengan guru BK SMP Randu Dongkal 3 kalau tidak salah. Beliau namanya Bu Miftah ya, sedang hamil besar mengikuti Lokakarya, semangat sekali, udah 8 bulan ya. Saat itu beliau memiliki ide yang sangat bagus, yaitu one day one children ya Pak ya, one day one children, atau kalau children itu jamak ya Bu, child ya, one day one child, satu hari satu anak. Ini diantaranya menggali itu setiap satu anak yang kita temui, yang setiap pagi kita ketemu itu alasannya apa sih berangkat ke sekolah. Lah kalau satu anak setiap hari kita mengetahui alasannya, kemudian alasannya itu kita tuntun, kita bimbing untuk agar dia bisa menghargai akan dirinya sendiri jauh melebihi sekedar alasan mendapatkan pujian, sekedar alasan mendapatkan hadiah atau uang saku, sekedar menjalankan alasan karena dimarahi orang tua kalau nggak sekolah, atau malu dengan tetangga kalau nggak sekolah. Maka itu menjadi satu langkah yang sangat, saya yakin sangat memiliki arti Bapak Ibu, walaupun hanya sekedar menanyakan alasannya. Kita ingin mengarungi samudra alasan yang menjadi basic atau menjadi dasar perilaku murid-murid kita dalam ruang-ruang kelas yang kita masuki, atau bahkan mungkin tidak hanya murid tetapi seluruh warga sekolah, baik guru, TU, siswa, sampai ke kantin, sampai mungkin yang menjadi petugas kebersihan. Mereka alasan-alasan yang digunakan setiap hari itu akan menentukan hasil yang akan didapat. Saya suka membaca foto profilnya Pak Rinto. Kenapa? Karena sikapmu menunjukkan kepentinganmu. Betul ya? Sikapmu itu menunjukkan kepentinganmu. Ya. Saya belajar banyak dari beliau. Saya melihat orang itu dari yang dikejar apa sih? Kalau kepentingannya hanya untuk cari uang, kelihatan banget. Kenapa? Karena nanti pasti ada kompetisi di situ. Ya, pasti ada gesekan-gesekan yang ada dalam sebuah lembaga atau organisasi, atau bahkan di kelas-kelas kita. Jadi murid-murid kita setiap hari yang kita hadapi bisa saja alasan-alasan yang digunakan dalam dia belajar berbagai macam. Pernah Bapak Ibu menanya, "Nak, kamu berangkat ke sekolah alasannya apa?"
karena saya akan menebalkan lagi konsep tentang inti disiplin positif itu ada kurang lebih 6 hal itu. Iya. Dan sebagai orang timur, kita kan orang yang tinggal di peradaban orang timur ya. Itu saya yakin hampir semuanya akan sangat akrab dengan adab-adab ketimuran yang itu secara tidak sengaja ataupun sengaja ya, itu sangat erat dengan keenam inti disiplin positif ini. Contoh ini Bapak Ibu, kilas balik ya dulu saat kita masih kecil Bu. Kalau saya saja misalkan ya, sekedar melihat langsung menatap orang tua, wajah orang tua ketika kita dinasihati, menatap mata orang tua saja nggak berani Bu. Ya, itu diantaranya. Ya. Terus kalau ketemu orang yang lebih tua, itu sikapnya ngapurancang, ngertos ngapurancang Bu, Pak. Ya kurang lebih seperti ini ya, bersilang itu ya, ngapurancang. Terus kalau ketemu orang yang lebih tua lewat itu, kalau bahasa orang Jawa pakai bahasa halusnya nuwun sewu, sambil membungkukkan badan Bapak Ibu ya. Ya. Dan hampir semua nilai-nilai adab ketimuran itu secara sengaja atau tidak sengaja itu terpatri sudah lama sejak kita kecil. Ya, betul Bapak Ibu ya. Iya. Walaupun mungkin sekarang generasinya berbeda. Generasi Bapak Ibu guru yang tahun 90-an, ada 90-an di sini? Ada ya, 80-an ada? Lah ada. Itu mungkin cara mengenali adab sopan santun yang mungkin terkait erat dengan keenam konsep inti disiplin itu juga akan berbeda. Maka dari itu Bapak Ibu, kita perlu mengetahui bagaimana untuk mengajarkan adab sopan santun kepada anak-anak yang notabene generasi Z yang kodrat zamannya sudah sangat berbeda ya, yang kodrat secara ini ya, perkembangan alami yang saat ini yang menggunakan revolusi digital 4.0 itu ya, itu tidak akan mungkin lagi semudah menanamkan adab sopan santun saat kita zaman dahulu ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai lagi untuk masalah hukuman, konsekuensi serta restitusi ya, seperti yang saya pampang di slide ini. Ada sebuah kejadian yang ada di suatu kelas ya, mohon diperhatikan ya. Coba disimak ya Bapak Ibu ya. Kalau satu pendapat atau satu cerita dari Bapak Ibu, ini berjalan alamiah saja karena ini kaitan dengan penyebaran pemahaman dan pengalaman ya, namanya sih pengalaman masing-masing Bapak Ibu tentu saja punya pengalaman. Kalau boleh saya mohon dari Ibu Hajah Lastri bisa memberikan mungkin namanya bukan disiplin positif Bu, tapi dulu jenengan pernah menggunakan itu walaupun namanya bukan disiplin positif barangkali ya. Boleh Bu bisa berbagi walaupun sedikit, monggo, minta tolong mengenai penyebaran pemahaman dan pengalaman disiplin positif kalau saat ini. Kalau dulu mungkin Ibu Hajah Lastri punya pengalaman sendiri. Monggo Bu, monggo. Iya, mengenai menangani anak, iya, tentang pelanggaran yang telah dibuat anak, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dengan kayak positif. Jadi Iya. yang saya alami berusaha anak-anak yang datang terlambat. Iya, anak-anak yang datang terlambat. Kurang tertib. Iya. Memahami apa yang menjadi peraturan sekolah. Iya. Kadang saya sarankan untuk satu persatu, Pak. Gitu. Satu, tapi ada anak yang dengan takut segera berubah, kadang ada juga yang tidak. Tapi sebagai guru berupaya untuk merubah dan tidak sembunyi-sembunyinya untuk mengingatkan. Oh ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa. Banyak cerita tentang anak-anak yang kadang di jam pelajaran masih Ya. berkeliaran di sekitaran di kamar mandi, di toilet sebelah, walaupun toiletnya sebenarnya dekat sebelah sini, tapi kadang ke toilet sebelah timur. Kemudian sedikit banyak juga siswa yang di saat KBM berjalan itu masih dengan asiknya jajan di kantin. Nah, kadang teguran-teguran halus dari saya pribadi itu tidak peka sama sekali, malah asik dengan jajanannya baik kopi, baik apa itu dengan santainya, dengan enaknya menyebut mie yang enak dengan sausnya segitu banyaknya, dan itu kadang saya juga bingung secara pribadi sebagai seorang guru. Teguran yang seperti itu yang menurut saya sudah harusnya di saat era saya ketika jadi siswa, saya lihat Bapak Ibu guru masuk, saya langsung tertunduk dan langsung menuju kelas. Tapi untuk ini saya juga kadang bagaimana ya dengan cara seperti apa. Padahal saya sendiri sudah ibaratnya untuk semacam kayak agak perasaan bagaimana itu kan Ya. enggak bagus untuk anak ya, karena kita sebagai guru kan ini sebagai contoh. Ya. Nah, cara saya harus dengan secara halus pelan-pelan. Oh ini lebih udah masuk kelas jajannya di jam istirahat dan seperti itu, dan masih banyak lagi sebenarnya. Cuman mungkin itu Pak Bambang Oke. pengalaman saya yang sangat luar biasa dengan Ya. anak-anak SMA. Oke, terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, terima kasih, luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu kepentingannya di sana. Maka ini penting Bapak Ibu, pekerjaan atau profesi kita sebagai seorang guru utamanya agar disiplin positif ini menjadi sebuah kesadaran yang lahir dari kondisi diri atau motivasi intrinsik untuk menjalankan sebuah keyakinan atau kebajikan yang diyakini. Ya, baik Bapak Ibu. Ini tadi sudah disinggung di sesi pertama. Tapi yang menurut saya yang penting Bapak Ibu, dari sekian banyak nilai-nilai kebajikan, ya, maka kita sebagai seorang guru itu mampu menyampaikan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita, ya. Dan utamanya kita karena sudah dari awal sejak kecil kita sudah mendapatkan nilai-nilai kebajikan dari orang tua kita yang mendidik kita atau guru-guru kita, maka itulah nanti yang akan mempengaruhi nilai-nilai kebajikan murid-murid kita. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Bagi seorang guru mutlak harus diperlukan dulu nilai-nilai kebajikan yang tertancap kuat yang ada di dalam diri Bapak Ibu guru. Ya, mungkin boleh saya minta pendapat nilai-nilai kebajikan yang saat ini sudah tertanam kuat di dalam diri Bapak Ibu. Karena sudah memang dari kecil dididik seperti itu, ya. Kira-kira nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kalau dilihat dari itu Bapak Ibu ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Terus ada lagi yang versi yang lain, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, keinginan tahuan, kerjasama, komitmen, atau yang P5 profil prajurit Pancasila.
Kira-kira di antara semua ini kan tidak mungkin langsung kita semaikan, kita tanam semuanya, tidak mungkin. Tapi yang paling ada di dalam diri Bapak Ibu lah yang sejak awal ditanamkan oleh Bapak Ibunya yang mempengaruhi nanti akan disemaikan di dalam jiwa murid-muridnya. Boleh minta pendapatnya mungkin Bu Novi. Bu Novi, itu Bu Novi. Ya. Untuk memberi contoh bagi untuk saya pribadi, Ya. kebajikan itu untuk kami sendiri, untuk dalam berbagai suatu institusi itu kerjasama. Iya. Kerjasama yang Kerjasama. saya tidak akan bisa. Iya. Kita sama-sama saling membenahi bersama-sama. Apa Iya. kita saling melengkapi. Kerjasama ya, betul. Jadi sama-sama saling melengkapi, itu aja Pak mungkin Iya. yang menanamkan untuk dinas terutama di institusi. Oke, ya. Nggih, matur nuwun. Kerjasama ini akan lebih terasa lagi kalau Bapak Ibu memiliki latar belakang keluarga besar, anaknya 10, anaknya 11, 9, sing barep gotong adike, demikian seterusnya, kerjasama semuanya, luar biasa ya. Iya. Baik Bapak Ibu, untuk yang lainnya yang kaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang mendarah daging dari Bapak Ibu selain kerjasama, yang ini nanti akan Bapak Ibu semaikan di ruang kelas yang ada di sini. Ya, kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Ya, yang perlu ditanamkan. Boleh minta tolong Bunda Juli? Bunda Juli, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya nilai kebajikan yang perlu ditanamkan kepada siswa dari seluruh kelas itu rasa hormat. Rasa hormat. Apabila anak ini tidak merasa menghormati orang lain, nanti apabila dari teman-temannya atau salah satu temannya itu mengungkapkan pendapat atau mempunyai rasa seperti yang mungkin tidak dirasakan oleh orang lain atau temannya itu, maka dia akan menghiraukan. Padahal kita kan harus, walaupun tidak dengan orang tua, sama teman sendiri sebaya saja kita harus menghormati pendapat orang lain. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bu Juli, terima kasih, luar biasa. Okay. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang nanti kemudian nanti akan dipakai untuk landasan warga kelas itu dalam bersikap, maka Bapak Ibu harus meyakini kebajikan apa saja, nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam keyakinan atau tata tertib kelas itu. Ya, berarti tidak hanya asal membuat tata tertib, tapi semua berbasis nilai kebajikan yang akan ditanamkan, ya. Dan nilai kebajikan sifatnya universal. Sebagai contoh, hindarkan kata-kata jangan, dilarang, atau tidak. Misalkan ini, jangan buang sampah sembarangan. Berarti nanti untuk tata tertibnya bagaimana Bapak Ibu? Nilai kebajikannya adalah untuk menjaga kebersihan ya. Bisa saja jagalah kebersihan atau buang sampah pada tempatnya. Kalau dilarang merokok berarti bisa digunakan jagalah kesehatan. Terus dilarang berisik misalkan, maka bisa diganti dengan kalimat
positif, ya. Harap tenang. Mungkin itu diantara contoh penerapan penggunaan nilai-nilai kebijakan yang dipakai dalam tata tertib atau keyakinan sekolah, di mana kita menggunakan kalimat positif. Ada lagi Bapak Ibu, saya punya pengalaman yang sangat bagus dan saya kenang sampai sekarang. Suatu saat saya mudik dan nggak terasa ketika perjalanan sini Comal ke Ngawi, Jawa Timur, naik bisnya bis EK cepat itu. Begitu turun, ternyata dompet saya tidak ada. Dompet beserta seluruh isinya termasuk ini ya, kartu-kartu berharga, ATM, SIM, STNK, macam-macam di situ. Ya. Kemudian semalam saya nggak bisa tidur. Karena Bapak Ibu tentu saja juga bingung ya, kehilangan dompet beserta isinya, terutama surat-surat itu, Bu. KTP, uangnya, ATM, semuanya di dalam dompet itu. Semalam saya hanya bisa berzikir dan berdoa, nggak bisa tidur nyenyak. Suatu saat habis subuh, saya ditelepon oleh seseorang yang saya nggak kenal. Ternyata orang itu adalah kondektur bis EK. Ya, beliau memperkenalkan diri yang dari namanya beliau tidak sekeyakinan dengan saya. Saya Muslim, beliau non Muslim. Ya. Tetapi saya belajar tentang nilai kebajikan yang entah itu Muslim ataupun non Muslim sama-sama menjunjung tinggi, yaitu nilai kejujuran. Ya. Akhirnya saya ditelepon, disuruh datang ke Surabaya. Dari Ngawi saya ke Surabaya, dan saya pengen ketemu orangnya nggak bisa, dan tidak mau ditemui. Artinya kalau ditemui nanti beliau mungkin ini jadi nggak ikhlas lagi, karena mendapat terima kasih saya tak tambahi tanda terima kasih. Ya. Terus yang sopir yang tak titipi uang tanda terima kasih juga tidak mau. Jangan Pak, jangan. Ini memang secara kemanusiaan kami memang seperti itu. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, untuk pelayanan sebuah bis sampai krunya begitu jujurnya. Itu krunya begitu jujurnya, luar biasa. Ya, kalau saja semua armada bis semuanya jujur, semua yang ada di sebuah dinas instansi semuanya jujur, kira-kira gimana Bu? Jenengan seneng apa seneng? Seneng. Karena semua didasarkan atas kejujuran. Baik Bapak Ibu, ini mengenai nilai-nilai kebajikan yang secara universal, dan nanti kita akan gunakan, kita tanam, kita semaikan di sekolah kita. Walaupun saya sudah membuat atau mencanangkan nilai-nilai universalnya melalui religius atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman, bertakwa itu religius, kemudian tangguh dan mandiri, itu semua nilai-nilai kebajikan. Berikutnya. Nah, ini juga kita berusaha muhasabah Bapak Ibu ya. Dan juga Bapak Ibu, yang tadi kita bahas mengenai nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan itu menjadi penting. Mengapa? Karena Bapak Ibu, ruang-ruang kelas kita ini yang kita hadapi setiap hari, yang jumlahnya mungkin 32 anak atau mungkin kurang, ada 25, 27, 28. Mereka itu adalah sebagai masyarakat yang nanti akan menggantikan kita 10 tahun ke depan. Kalau kita menanam, menyampaikan kebajikan saat ini, maka ketika mereka menjadi masyarakat yang sesungguhnya, akan menjadi masyarakat yang memiliki peradaban yang baik. Ya. Jadi bayangannya, kalau misalkan dulu Pak Samsudin pernah ngasih nilai-nilai kebajikan anaknya yang setiti, yang hemat, sing penting isoh mangan duwe beras wis ayem misalkan ya. Dan itu ternyata muridnya begitu 10 tahun dia berumah tangga. Oh, saya ingat dulu Pak Samsudin ngomong sing penting duwe beras wis ayem. Nggak usah neko-neko itu ya.
Itu diantara nilai-nilai kebajikan yang saat ini Bapak Ibu mesti tanamkan di kelas. Jadi mari kita jadikan kelas-kelas kita itu adalah kelas-kelas peradaban, kelas-kelas yang di sana nanti akan lahir masyarakat baru yang memiliki peradaban yang positif. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Ini penting untuk kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa setiap manusia itu bergerak, berusaha atau bekerja berdasarkan kebutuhan yang hendak dipenuhinya. Dan ini menjadi ilmu yang penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana anak itu bersikap maupun bertindak. Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia meliputi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini menjadi landasan anak-anak kita dalam bersikap dan bertindak. ya berikutnya. Kemudian mengapa kita ingin melakukan disiplin positif? Ya. Berarti ini sangat erat dengan, menurut saya, sementara ini kalau saya salah mohon nanti diluruskan ya, bahwa disiplin positif itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa menuntun atau mendidik anak itu membuat anak nanti menjadi orang yang tak terperintahkan ya. Apa maksudnya anak atau murid yang tak terperintahkan? Ya, berarti kalau ada orang yang nurut karena ada perintah, ya, dengan nurut yang tanpa perintah pun wes paham. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Jadi Bapak Ibu punya murid nih, yang satu kalau nggak diperintah ya ora gitu. Atau kadang diperintah pun kadang iya tapi nggak bisa berjalan sesuai dengan kehendak maksud kita. Atau ada anak nggak diperintah tapi bisa memahami maksudnya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti itu barangkali ya. Saat di tengah-tengah mengajar ya. Jadi anak itu tanpa disuruh tertib sudah tertib. Menangi yang kayak gitu enggak, Bu? Anak yang dengan kerelaan sendiri, oh ono sampah ya dijukuk gitu, dibuang di tempat sampah. Anak yang ketika dia disinggung perasaannya, sebenarnya dia mau marah tapi dia sadar sendiri. Oh ya ngapain sih marah, enggak usah dibalas gitu misalkan. Ya. Kira-kira Bapak Ibu ada menjumpai yang seperti itu apa tidak? Kira-kira Bapak Ibu mengenai disiplin positif ini. Berarti menurut Ki Hajar Dewantara itu sosok murid yang tak terperintahkan ya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kunci dari disiplin positif itu berarti untuk menggugah kesadaran ya, membangunkan kesadaran anak tentang pentingnya menjalankan sebuah nilai kebajikan yang mana itu biar muncul dari kesadaran diri sendiri atau disebut dengan motivasi intrinsik. Ini bukan perkara yang mudah karena membuat orang sadar mendapatkan hidayah itu sampai-sampai di sebuah hadis dikatakan itu ya, kalau seandainya ada satu orang mendapat hidayah melalui tanganmu, maka itu lebih berharga dari dunia seisinya, Bapak Ibu.
Ya, itu betapa mulianya seorang guru yang ketika berhasil membuat satu anak saja, nggak usah banyak-banyak, yang tak terperintahkan mungkin satu atau dua, tapi Tuhan yang Maha Esa akan memuliakan orang atau guru tersebut, bahkan nilainya melebihi dunia dan seisinya. Ya. Mungkin Pak Didi mau memberi pengalamannya sosok anak tak terperintahkan di dunia pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di kelas dulu ya Pak? Boleh. Biasanya saya kalau di kelas itu komunikasi sama anak tentang kebersihan, saya tidak merujuk, tidak apa, tapi saya mau isi. Oh ya. Anak-anak, ini Bapak tulis pelajaran tadi boleh saya hapus ya? Jawaban anak, boleh Pak? Boleh. Beneran ya? Boleh Pak, nanti ada satu anak yang masuk. Jadi saya mau minta izin lebih ke pragmatis Pak. Itu yang peka langsung menghapus. Ada berapa yang peka? Satu kelas minimal Satu. Minimal satu. Gak sampai satu. Iya, iya. Intinya kalau yang peka ada lebih dari satu, tetap menunjuk temannya. Kue baik seperti itu. Oh, luar biasa, ya, ya, ya. Terus kalau di dunia pramuka, biasanya kami ketika sebelum latihan anak-anak mendatangi pembimbing ya Pak. Itu anak menawarkan, Pak ada yang bisa saya bantu, itu sebelum lagi itu Pak. Jadi anak-anak sudah berkumpul di lobi. Pak saya bawakan apa ini Pak? Anak-anak gini semua. Oh, bisa, luar biasa. Kalau Ya. itu banyak Pak. Banyak. Kalau di pramuka, Kalau Pak, di connect apa enggak? Di pramuka seperti itu, di kelasnya seperti itu apa enggak? Sama. Oh, luar biasa. jadi Ya. terkumpul dari beberapa kelas kan pas pramuka gabung Pak. Iya, iya. Alhamdulillah. Iya, iya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Minta satu lagi. Saya sering mengamati angger ditoto pas upacara. Tapi butuh tak meniti. Wah, lebih dari 5 menit. Nah. Tapi angger Pak Rinto teko langsung. Pak Rinto tanggapannya. Oh. Yang tak terperintahkan itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah yang tidak terperintah. Iya. Seperti kejadian tadi pagi itu kelas 7A itu pelajaran saya ketika saya sebagai olahraga wisata itu belum pada ganti, belum pada ganti. Terus kemudian saya tunggu di lapangan tidak hadir, saya ke kelas. Padahal untuk ketentuan pembelajaran saya sampaikan pada awal itu kalau jam pelajaran langsung ke Kalau jam pelajaran langsung ke lapangan, ya. Dengan menggunakan pakaian olahraga, ya. Ketika saya sudah masuk ke kelas, Iya. berarti kan mereka belum melakukan apa yang seharusnya dikerjakan. Iya. Saya Iya. masuk ke kelas itu sudah situ, saya tidak pernah ngomong apa-apa lagi. Iya. Terus anak-anak sudah langsung bilang, iya Pak, ganti ya. Jadi hanya nongol aja langsung paham. Langsung di Iya. duduk itu saya tidak ngomong, tidak apa, cuma duduk. Anak yang putra itu masih pada ngomong, saya sudah diam. Iya, ya. Kalau mereka berpikir dan mungkin mereka mulai berpikir, oh ini ada apa ya Pak. Ya, tanpa saya pun dia mau saya ganti Pak ya. Itu contoh kecil Pak yang Iya, iya. tidak terperintahkan. Oke, ya, ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan sharing bersama mengenai segitiga restitusi
yaitu bagaimana seorang guru melakukan langkah-langkah segitiga restitusi ketika menemukan sebuah kasus yang ada pada diri siswa, yang meliputi 3 langkah ya, dari mulai menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, dan menanya keyakinan. Ini 3 langkah pada segitiga restitusi. Ini bintang apa? Zakat. Oh ya, semangat berinfak ya, Mbak. Ini bintang. Ya. Mungkin itu penebalan saya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa setiap anak itu memiliki alasan dia berada di ruang kelas Bapak Ibu. Ketika satu anak menampilkan satu ketidaklaziman atau satu hal yang menurut pandangan orang lain tidak sesuai, nggak tertib misalkan ya, maka itu sebenarnya hanya sebuah fenomena gunung es. Ya, mungkin bisa berbagi dengan saya mengenai fenomena gunung es, Bu Hilmi barangkali ya. Jadi menurut data Pak, riset ya, penampakan dari anak yang kita lihat oleh guru itu hanya 8% Pak. Berarti kalau begitu 92% nggak bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru. Ya, artinya apa? Kita tidak boleh langsung menjudge atau memvonis anak. Mohon berbagi Ibu Hilmi monggo. Terima kasih kesempatannya Pak Nun. Jadi fenomena gunung es itu, kalau gunung es itu kita hanya bisa melihat puncaknya saja, dari atasnya saja, dari satu sisi sudut pandang maka kita hanya melihat puncaknya saja. Tapi akan jauh lebih bermakna ketika kita melihat dari sudut pandang lain. Jadi jangan buru-buru menjustifikasi anak yang menurut kita itu nakal atau berbeda. Contoh real di sekolah kita misalkan Rigo itu di mata kebanyakan orang, baik dari temannya maupun kita sebagai guru, dia itu anak yang nakal dalam tanda kutip. Di kelas tiba-tiba teriak-teriak sendiri atau ketawa-ketawa sendiri. Kemudian di kelas itu dia tidak bisa diam. Tapi kalau kita bisa menelisik jauh lebih dalam, melihat dari sudut pandang, menggali latar belakang kenapa itu seperti itu, maka ada penyebabnya. Karena itu kurang perhatian. Jadi kebutuhan dari itu, kebutuhan dasar manusianya, dia kurang kasih sayang. Makanya ketika dia di sekolah, dia berusaha mencari perhatian kita, berusaha mencari perhatian teman-temannya. Tapi satu hal positif yang ada pada itu adalah ketika diberi tanggung jawab, dia akan bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Bahkan yang di luar jauh ekspektasi saya, melihat itu yang begitu liar dalam tanda kutip, tapi ketika dengan anak kecil, itu real dengan anak saya, itu dia yang paling bisa ngomong saya gitu ya. Kecil. Dan sama anak saya itu hampir setiap hari ditanyakan. Masya Allah. Dan pengen ke sekolah itu hanya untuk bertemu dengan Mas Rido. Masya Allah. Jadi di balik cari perhatiannya dia punya sisi lemah lembutnya ketika menghadapi anak-anak. Jadi bentuk apa ya istilahnya? Ya. Mohon izin saya memutarkan video segitiga restitusi saya. Oh, suaranya di situ. Saya melakukan segitiga restitusi untuk 2 kasus. Yang pertama, anak yang datangnya terlambat karena bangun kesiangan, dan juga anak yang membuang sampah sembarangan melalui jendela. Ya. Ini tahapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Cek. Ya, kasus pertama, Haura sering datang terlambat dikarenakan bangun kesiangan.
dan itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Yang pertama, saya mengkonfirmasi perilaku yang melanggar. Terus cerita sama bapak ya, mengapa sih kamu menstabilkan identitas? Saya menyampaikan kepada Haura bahwa dulu saat saya muda pun juga sok begadang, tapi di masjid juga bapak saat sehingga sok kadang itu suka begadang juga sok terlambat gara-gara kesiangan di masjid. Kemudian memvalidasi tindakan dibangunkan saat alasannya mengapa kok terlambat. Tidak apa-apa namanya karena bangunnya kesiangan setiap malam begadang, mainan HP sampai jam 3 pagi. Bangunnya kesiangan itu sebabnya apa? Ya, ini menjadi alasannya mengapa. Kemudian menanyakan keyakinan bahwa sampai jam berapa keyakinan yang kita miliki di dalam kelas atau saya buat menjadi ini ya semboyan Sepen Mami idolaku. Kira-kira anak-anak mudah untuk menerapkan atau memahaminya beberapa kali itu baik apa tidak menurut kamu? Ya, mengapa tidak baik menurut kamu? Mengapa kira-kira kok kalau sering terlambat tidak baik itu mengapa kira-kira menurut kamu? Karena aturan dari sekolahnya berangkat sekolah Ya, berakhlak dan kita kan punya ini ya ramah, disiplin dan kreatif. Ini yang saya ajarkan kepada anak-anak dan juga bapak ibu guru mengenai 5 budaya positif yang kita kembangkan di sekolah, dan dengan harapan dengan semboyan itu anak-anak mudah untuk biar di sekolah kita hidupkan restitusi mengenai keyakinannya. Menurut kamu baik apa enggak budaya disiplin itu? Baik. Nah, kemudian karena itu solusinya apa kira lambat lagi? Biar nanti semakin menyampaikan nanti caranya. Mau mencoba menggunakan jam waker atau usahanya biar ada peringatan dari HP-nya kalau sudah subuh atau dibangunkan oleh ibunya, terus biar bangunnya tidak, dan juga mengurangi begadangnya mainan HP bisa dilakukan pakai. Kemudian umpan baliknya Haura, tolong siapa suruh bangun. Kalau kita melakukan restitusi segitiga restitusi itu rata-rata anak-anak akan senang lagi ya. Iya, karena merasa dirinya dianggap sebagai orang dewasa, bukan posisi sebagai pesakitan. bisa ngobrol dengan Pak Bangun. Kemudian kasus yang kedua, Masalah saya senang bisa ngobrol dengan Pak Septi Bangun. membuang sampah sembarangan melalui jendela, dan itu juga tidak sesuai dengan Warahmatullahi wabarakatuh. kesepakatan. Pertama, konfirmasi perilaku yang melanggar dulu. Apa benar laporannya bahwa Septi membuang sampah melalui jendela? Saya ingin mengetahui dengan sejujur-jujurnya, Mbak Septi. Kemudian menstabilkan identitas itu biar anak nggak merasa terancam ya, karena posisi melakukan salah dia akan merasa terancam. Maka saya sampaikan, oh saya juga punya anak seusia Mbak Septi, juga kadang membuang sampah sembarangan sama ya, sehingga dengan harapan nanti Mbak Septinya merasa aman dan nyaman dan tidak merasa tertekan saja sih. Ya, kemudian alasannya ditanyakan mengapa? Karena saya juga pernah melakukan satu malas keluar, suka membuang sampah sembarangan. Padahal tong sampahnya juga ada. Dan mengapa melakukan? Kemudian menanyakan keyakinannya. Malas keluar. Ya, saya menggunakan ada tong sampah semboyan, ada Sepen Mami idolaku itu. Ya. Tapi ini menurut Mbak Septi
membuang sampah sembarangan itu baik apa tidak? Tidak, Iya, mengapa tidak baik? karena tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Selain itu, kalau sampah ini berusaha menanamkan nilai-nilai kebajikan, plastik dan pentingnya itu menjaga nilai-nilai kebajikan itu. Kira-kira apa nanti sehingga muncul kesadaran diri dari anak itu untuk jadi kotor, melakukan perbaikan diri. Iya, merugikan orang lain. Bukan lagi berbicara tentang tata tertib yang menekan, tapi dengan harapan atas kesadaran sendiri, anak itu memiliki keyakinan yang semakin kuat. Ada budaya positif dihidupkan ya. Contoh nih, semboyan SMP 5 Ulu Jami, yaitu apa? Berakhlak. Terus apa? Bersih lah itu ya. Itu kan semua murid-murid dah tahu ya. Kita ingin menjaga anak-anak bersih, memilih berakhlaknya dengan membuang sampah itu. Berarti kalau membuang sampah sembarangan itu akhlak kepada alamnya, bersihnya atau disiplinnya apa yang mana kira-kira? Berakhlak iya, bersih juga iya ya, dilanggar ya. Nah, menurut Mbak Septi, kira-kira untuk nanti kalau semua anak-anak membuang sampah pada tempatnya bagus apa enggak kira-kira? Membuang sampah pada tempatnya bagus enggak? Bagus ya? Iya. Lingkungan jadi rapi, bersih, belajar juga semakin nyaman ya. Semakin nyaman. Iya, baik Bapak Ibu. Berarti apa yang akan dilakukan ini biar menggugah kesadaran dan keyakinan anak ke depannya kira-kira apa untuk menjalankan nilai-nilai kebajikan teman-teman yang lain tekanan dan tanpa harus dengan Memberi contoh tata tertib yang sangat ketat, tapi mereka akan menjalankan itu dari kelas disiplin positif dengan kesadaran. saya senang bisa ngobrol dengan Pak Baron sehingga Ya. permasalahan saya Baik Bapak Ibu, itu untuk sehingga praktek segitiga restitusi yang sudah saya jalankan. Oke Bapak Ibu, sudah cukup? Alhamdulillah ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, akan saya akhiri. Ya, dari para peserta yang melalui daring saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oh, ini ada Bu Siti Jaroh Jatun bertanya, hand raise, monggo dipersilahkan Bu Siti Jaroh Jatun. Ya, monggo Bu Siti Jaroh Jatun resen nggih. Dipersilahkan. Oh, atau mungkin ini ketekan ini. Iya. Baik Bapak Ibu, itu untuk sesi yang kedua ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua, baik yang hadir secara luring di SMP Negeri 5 Ulu Jami maupun yang secara daring melalui link Gmeet yang kita share. Ya, sehat selalu Bapak Ibu dan sukses dunia dan akhirat insya Allah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.